podcastnya Himaika. Kenalin aku Bella Putri dari KL16 Ganeswara. Di sini aku bakal nemenin Akang Tete yang ada di rumah buat ngobrol-ngobrol di podcast kali ini yang temanya itu The Mastery of Diving Skills in Marine Science. Nah, di sini aku gak bakal ngobrol sendiri karena aku bakal ditemenin sama dua narasumber aku yang inspiratif dan keren banget pastinya. Sebelum kita kenalan langsung, aku mau ngenalin sedikit tentang mengenai dua narasumber kita yang hari ini keren banget yang udah datang juga di hadapan aku. Yaitu ada Pak Fani, salah satu dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang mengampu mata kuliah Widya Selam, dan juga ada Kang Irhas yaitu mahasiswa Ilmu Kelautan FPK Unpad yang concern dalam bidang diving atau selam nih. Nah, langsung aja kali ya Kang Teteh, kita kenalan langsung nih sama orangnya. Halo Pak Fani, halo Kang Irhas. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, Ira sehat. Baik. Baik ya. Sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih nih karena udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan mengisi podcast kali ini dan ngobrol juga bareng sama aku. Aku mau nanya-nanya nih ke Pak Fani dulu kali ya. Kesibukannya akhir-akhir ini kalau boleh tahu apa nih Pak? Iya, kesibukannya masih diving ya, masih ngajar diving juga. Ya kebetulan sekarang mengajar juga ya di Widya Selam juga, di kelautan juga. Kalau Kang Irhas sendiri kesibukannya apa nih Kang? Kalau saya sendiri kesibukannya akhir-akhir ini paling ngeberesin skripsi aja ya, karena juga udah semester akhir banget. Terus ada beberapa ngerjain project juga. Oh gitu. Oke. Nah, karena mungkin Akang Tete yang ada di rumah udah gak sabar juga buat tahu, penasaran nih apa sih yang bakal kita bertiga obrolin gitu di podcast kali ini. Jadi aku boleh ya langsung masuk ke pertanyaan pertama aja. Boleh. Karena Pak Fandi dan juga Kang Irhas concern di bidang selam nih. Aku pengen tahu, mungkin untuk Pak Fandi dulu, di awal Pak Fani mengenal selam gitu, diving sampai di titik ini tuh gimana sih perjalanannya dan menggeluti diving tuh udah berapa lama Pak? Iya, dulu saya pertama kali diving di 2009 ya, ngambil lisensi open water diver 2009 sampai jadi instruktur itu di 2013. Ya terus sampai sekarang berarti sekitar ya hampir 14 menuju 14 tahun. Wih, udah lama banget berarti ya Pak. Ya dulunya memang ya karena di kelautan saya kenal diving, belajar selam di mata kuliah Widya Selam ya, terus mendalami selam buat penelitian ya, buat ngambil data skripsi ya, terus juga membantu dosen-dosen juga ya di penelitian ya, akhirnya jadi profesi juga ya, baik itu di penelitian ataupun juga di rekreasi. Berarti udah lama banget ya Pak. Ya, dan tertariknya tuh karena mengikuti dosen-dosen penelitian juga sering diving ya. Itu kalau boleh tahu Bapak udah berapa kali nih divingnya? Sekarang mungkin di sekitar ya hampir 1000 lah. Wih, keren bang. Berarti sesering itu ya Pak. Kalau boleh tahu nih, udah pernah diving di kedalaman berapa aja sih Pak? Ya kalau untuk scuba diving kan maksimalnya di 40 meter memang. Jadi kita memang masih mengacu ke aturan itu di 40 meter. Ya ke depan sih pengen belajar untuk technical diving dan bisa lebih dalam. Kalau Kang Irhas sendiri nih, dari awal mengenal diving tuh kapan, terus sampai sekarang tuh menggelutinya berapa lama sih? Oke, kalau buat saya sendiri, saya mulai diving itu justru kalau dibandingin Pak Fani jauh, baru di tahun 2021 awal. Waktu itu kita lagi kena COVID, terus 2021 awal itu mulai ngereda dan udah bisa magang. Jadi waktu itu ikut magang di Kelapa II di Pulau Seribu. Terus kalian ngambil lisensi diving. Dari situ udah mulai ya pertama kali nyobain diving dan ternyata emang seru dan seneng juga ikut diving. Habis itu baru deh dapat beberapa project-project dari dosen buat ngebantuin, terus juga ada acara-acara dari organisasi selam, ikut juga ke lapangan.
dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa tawaran project juga ikut nge-apply buat project diving sih kayak gitu. Oke. Berarti Kang Iras nih pernah diving di kedalaman berapa aja nih? Nah kalau saya sendiri karena baru open water, jadi maksimal kedalamannya itu di 18 meter kayak gitu, 18 jadi meter. belum bisa lebih dalam. Dan kebanyakan kayaknya kalau buat project diving masih sekitar segitu ya, apalagi yang buat penelitian ya Kang. Iya, Maksudnya belum ada sedikit lah yang buat sampai dalam di ke 40 meter gitu. Jadi saya sendiri belum nambah lagi buat lisensinya kayak gitu. Oke. Nah karena udah beberapa kali diving nih, apalagi Pak Fani sering banget Iya. gitu kan. Ada nggak sih satu pengalaman berkesan saat diving gitu? Boleh dari Pak Fani dulu kali. Pengalaman berkesan ya. Iya. Hampir semua penyelaman berkesan sih ya, karena biasanya di setiap penyelaman punya karakteristik tempat yang berbeda ya, terus dengan orang-orang yang berbeda, jadi punya cerita di Sendiri. masing-masing kegiatannya ya. Ya semua menarik lah kalau diving ya. Intinya mau itu kegiatannya penelitian ataupun hanya sekedar untuk rekreasional, pasti fun sih divingnya ya, apalagi kalau kita penelitian punya nilai lebih aja sih sebenarnya. Kalau dari Kang Iras sama apa, ada nggak yang berkesan gitu? Paling berkesan ya, Iya. itu sih sebenarnya kalau diving kita ya hampir setiap, benar kata Kang Iya. Fani, maksudnya setiap Step diving. diving beda dan kita ketemu orang baru juga dan bisa sharing juga cerita mereka kayak gimana. Jadi kayaknya hampir ya setiap diving beda sih kayak gitu. Kok jadi semangat untuk belajar diving ya? Karena kebetulan semester ini mengambil Ngambil mata kuliah selam. media selam. Bisa ketemu Nah, Kang Irhas. Iya. Udah. Nah, aku nih punya pertanyaan satu. Iya. Pertanyaan sebenarnya ini pertanyaan kecil. Biasanya ditanyain sama mahasiswa baru ilmu kelautan. Kan ilmu kelautan nih pasti bersangkut pautan sama selam gitu. Iya. Nah, kalau misalnya kayak gini tuh harus bisa berenang nggak sih? Boleh siapa aja yang jawab? Mau Pak Fani atau Kang Jadi Pak Iras? Fani lebih Oke, boleh. Ya, sebenarnya untuk menjadi seorang penyelam memang lebih baik bisa berenang. Walaupun memang skill berenangnya belum tentu dipakai ketika kita berenang. Ketika kita menyelam ya. Tapi in case terjadi sesuatu karena kita ya beraktivitasnya di laut ya, in case misalkan ya jangan sampai ya terjadi kapalnya sampai terbalik dan kita sedang tidak menggunakan alat apapun. Nah, di situ yang diperlukan skill berenangnya sebenarnya. Untuk kegiatan divingnya sebenarnya tidak menggunakan gaya dada, gaya bebas ataupun skill berenang lainnya, tapi akan lebih bagus kalau bisa berenang gitu ya. Oke. Dari Kang Iras juga sama berarti ya? Iya. Harus bisa. Oke. Untuk safety sih sebenarnya. Iya sih. selain itu kalau kita udah punya basic berenang, kita lebih tenang aja di airnya. Jadi iya. nanti masuk ke skill penyelamannya juga bisa lebih tenang dan lebih masuk kayak gitu. Jadi nggak panik attack di air Iya. gitu ya? Oke, nah karena berarti harus bisa lah ya seenggaknya, apalagi masih ilmu kelautan gitu kan, Iya. bakal belajar selam. Ada nggak sih untuk Pak Fani dulu Iya. kali ya pertanyaan, ada nggak sih kayak teknik-teknik dasar apa aja yang emang harus dimiliki sama penyelam apalagi pemula gitu? Oke, balik ke pertanyaan sebelumnya ya. Saya juga sebelum masuk kelautan saya nggak bisa berenang. Ya, saya dari kecil belajar berenang, cuman nggak bisa ngambil nafas. Jadi biasanya berenangnya nggak bisa jauh lah. Ya. Tapi ya di sini dulu ada mata kuliah berenang, dipisah ya mata kuliah renang sama selam, tapi sekarang digabung. Ya teman-teman masih bisa lah belajar, nggak usah terlalu yang sulit dulu. Mungkin kalau saran saya lebih baik coba belajar gaya dada, dan itu relatif lebih mudah, dan belajar coba water treatment. Ya, jadi 2 skill itu aja ya, berenang gaya dada sama water treatment aja. Ya itu udah cukup lah buat basic awal menurut saya. Nanti kalau misalnya emang ingin belajar lebih, boleh belajar gaya bebas ataupun gaya lain. Gaya lain Ya. ya. Oke. Nah kalau ngomongin selam nih Pak, ada nggak sih kayak pasti banyak nih kayak bahaya-bahaya pas selam tuh di dalam airnya, entah itu trouble apa gimana. Nah itu bahaya-bahaya selam tuh biasanya apa aja sih Pak? Ya, Pas lagi nyelam. jadi emang ketika kita belajar selam,
nanti kita akan belajar skill-skill bawah air yang itu tujuannya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi, yang misalkan kalau maskernya masuk air ya, yang kedua misalkan maskernya terlepas ya dari kita, atau tali maskernya putus strapnya ya. Nah, atau ketika kaki kita kram ya Has ya. Jadi semua itu akan dipelajari. Jadi memang skill diving itu dipelajari untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi. Oke. Gitu. Nah tadi ada kaki keram, itu serem sih Pak kalau misalnya di bawah tiba-tiba kaki keram tuh kan kayak pasti kalau misalnya orang yang awam tuh panik Iya, pasti ya betul. Pak. Nah untuk Kang Irhas nih, kan tadi udah bicara soal bahaya selam, terus Kang Irhas tuh pernah nggak sih ngalamin trouble kayak gitu pas lagi nyelam gitu? Kalau trouble kayaknya, oh ya pernah waktu itu kebetulan sama Pak Fani juga waktu di Pulau Pramuka. Iya. Kita lagi bikin transplantasi ya Kang ya. Transplantasi, terus kita lagi ngukur pakai jangka sorong, fragmen karangnya kita ukur, terus karena memang keasikan kerja, terus ya sebenarnya salah juga kita saya nggak ngelihat isi tabung, udah ngelihat isi tabung, sisa sedikit, cuma karena kerjaannya sedikit lagi beres, saya paksain kayak gitu, dan ternyata ya sampai benar-benar tabungnya habis. Ya untungnya kan diving kita harus selalu ada buddy, jadi never dive alone. Untung di situ ada teman saya, buddy saya, Teh Lala, kalau tahu. Nah akhirnya ya kita ngelakuin yang namanya body breathing kayak gitu. Body breathing itu dimana body kita ngasih selang pernafasan kedua atau octopus buat nafas kita karena kita udah kehabisan kayak gitu. Gitu sih paling, itu yang cukup menegangkan. Cukup menegangkan, cuma alhamdulillah aman sih karena ya itu tadi udah ada persiapan di awal dan komunikasi sama badinya juga lancar kayak gitu. Oke, berarti itu pengalaman yang teringat-ingat karena menegangkan itu ya? Iya, cukup menegangkan sih. Oke, nah Pak, karena kita masih ilmu kelautan, itu perlu sertifikat diving nggak? Dan apa sih manfaat sama kepentingannya buat kayak kita masih ilmu kelautan gitu? Oke, baik ya. Sepengetahuan saya dari awal ilmu kelautan, mungkin dulu dari angkatan saya mungkin ya, dari 2007 sampai sekarang, untuk sertifikasi selam itu kan tidak diwajibkan ya, tapi dikembalikan ke masing-masing orangnya sesuai kebutuhannya. Mereka butuh secepat itu atau mungkin bisa menunda di beberapa waktu ya. Butuh atau tidaknya tadi dikembalikan ke minatnya masing-masing ya. Kalau memang mau menggeluti bawah air, penelitian bawah air ya lebih baik untuk mengambil sertifikasi selam, karena pertama tadi kita akan belajar skill-skill untuk mengantisipasi yang kemungkinan terjadi di bawah air ya. Kemudian nanti ya kalau kita sudah lulus dan masuk ke dunia industri ya, pasti ya memang harus memiliki sertifikasi ya, karena nanti akan berbenturan dengan administrasi juga ya, untuk syarat-syarat pekerjaan, kemudian kebutuhan lainnya ya itulah pengalaman lah pasti. Kalau kita punya sertifikat diving pasti kan sudah pernah mengikuti pelatihan, pernah diving ke laut juga gitu. Kalau kita belum punya lisensi kan biasanya mungkin belum pernah diving di laut, dan nggak mungkin juga nanti tiba-tiba diminta untuk melakukan penelitian bawah air tapi belum pernah ke laut gitu. Berarti menunjang untuk karir kedepannya ya? Iya betul. Kalau misalnya emang mau menggeluti yang di bawah penelitian laut. bawah air ya. Oke, nah kalau misalnya Kang Tete yang ada di rumah nih yang belum mengambil sertifikat diving dan pengen ngambil, biasa kan penasaran nih itu biayanya berapa sih, range harganya gitu Pak? Oke, untuk range harga sertifikasi diving itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Ada beberapa ya faktor lah, bukan beberapa faktor sih, apa sih ya? Beberapa pertimbangan lah. Pertama mulai dari organisasi afiliasi selam yang dipilih ya, itu juga akan membedakan harga dari sertifikasi itu sendiri ya. Kemudian lokasi dari pengambilan sertifikasi itu sendiri juga akan berbeda.
dan juga fasilitas yang akan didapatnya juga akan menghasilkan harga yang berbeda gitu. Kalau untuk di pasaran umum ya, yang berlaku di bukan yang berlaku, yang sekarang ada di umum itu ya, untuk level pertama open water diver itu di antara 5,5 juta sampai 7,5 juta. Tapi itu tadi dikembalikan ke kondisi masing-masing. Ada yang mungkin mereka mengambil sertifikasi selam tapi tidak termasuk penginapan. Misalkan kita udah liburan ke Bali, ya, kita udah booking penginapan 3 hari di Bali, jadi kita cuma bayar sertifikasi divingnya saja. Itu kan pasti lebih murah dibanding kalau kita membayar sama dengan penginapannya gitu, include penginapannya. Ya sebenarnya nanti ada perhitungan harganya aja sih. Kenapa lebih mahal? Karena misalnya include beberapa fasilitas. Kenapa lebih murah? Karena fasilitas-fasilitasnya ada yang dikurangin gitu. Jadi mending penginapan sendiri aja gitu, beda lagi. Ya tergantung kondisi ya sebenarnya, dikembalikan ke kondisinya masing-masing. Tapi kalau teman-teman misalkan lagi ada liburan sama keluarga ke suatu daerah, atau lagi ada kerjaan, atau lagi ada kunjungan ke suatu daerah dan ada kesempatan 2-3 hari untuk ambil sertifikasi diving ya, kenapa enggak? Kayak Kang Irhas juga kan dulu sambil magang ya. Iya, waktu magang kebetulan. Jadi kan otomatis biaya transport dari misalkan Kang Irhas dari Jatinangor ke Pulau Seribunya kan sudah terpotong kan. Kemudian biaya penginapan di Pulau Seribu juga sudah terpotong. Biaya makan, biaya akomodasi dan lain-lain juga udah kepotong kayak gitu. Oh gitu. Walaupun cukup ekspensif tapi worth it juga lah buat menunjang kedepannya ya. Ya, Kalau kalau saya pasti bilang worth it ya, karena investasinya seumur hidup. Ya. Tuh. Nah, aku pengen ngobrolin mengenai diving tapi dari sudut pandang mahasiswa. Jadi pertanyaan ini bakal untuk Kang Irhas nih. Kira-kira nih, kan Kang Irhas sudah punya skill diving. Nah, buat Akang Teteh yang ada di rumah nih, skill diving menurut Kang Irhas itu skill diving itu membantu nggak sih buat dunia karir? Kalau buat saya pribadi sangat membantu, karena walaupun ya buat karir kan maksudnya saya belum bekerja dengan bekerja tetap gitu. Cuma buat selama saya jadi mahasiswa dan ngambil sertifikat diving ini, ya alhamdulillah proyek-proyek dari dosen itu memang yang pasti membutuhkan syarat minimal open water diver kayak gitu. Apalagi yang memang penelitiannya diving ya, yang butuh tenaga diver itu pasti minimal syaratnya open water diving gitu. Jadi buat menunjang karir atau enggak, ini sangat menunjang karir, karena yaitu nanti dosen-dosen yang memang penelitian terumbu karang, entah megafauna, atau mungkin nanti ada yang ngambil sedimen atau segala macam yang memang membutuhkan tenaga penyelam, pasti nanti dilemparnya ke mahasiswa-mahasiswa yang udah punya sertifikat diving kayak gitu. Oh gitu, berarti penting juga nih buat Akang Teteh gitu ya, harus punya skill diving, apalagi masuk ilmu kelautan gitu kan. Nah, karena kayaknya udah banyak juga yang kita bahas dan ini juga mau closingan nih, udah mau akhir. Ada satu pertanyaan untuk Pak Fani juga sama Kang Irhas. Tips and trick nih buat mahasiswa ilmu kelautan yang mungkin masih takut berenang, takut sama air, takut diving, dan mereka tuh masih ragu gitu. Ada nggak sih tips and tricknya gitu untuk melawan rasa itu? Dari Pak Fani dulu kali ya. Tips and tricksnya yang pertama, gak usah takut ya. Kalau kalian belum bisa berenang, sambil belajar berenang bisa belajar diving juga. Jadi bisa paralel itu sebenarnya ya. Jadi nggak harus mahir berenang dulu baru diving ya. Yang penting hilangin rasa takutnya ya, karena sebenarnya diving itu aman, walaupun memang nanti ada hal-hal yang harus dipelajari ya, karena memang diving juga olahraga yang berisiko juga. Tapi selagi kita taat, insya Allah divingnya aman gitu. Paling itu aja tips and triknya, hilangin rasa takutnya dan ya divingnya taat aja, insya Allah aman. Kalau dari Kang Ira sendiri nih? Oke, kalau dari saya sendiri itu sih paling yang pertama pasti jangan panik gitu. Terus yang kedua, kalau menurut saya sih jangan malu dalam artian kalau misalkan kita nggak bisa nih, kita nggak apa-apa minta tolong teman-teman yang udah bisa, yang lebih berkompeten, yang lebih jago buat ngajarin kita kayak gitu. Jadi
Kalau soal takut air dan lain-lain itu kan kebanyakan karena belum pernah nyoba dan memang panik aja gitu. Dan kalau udah ada teman yang udah lebih jago, ya insya Allah lebih tenang dia di airnya kayak gitu. Jadi jangan malu buat minta tolong ke teman-teman atau cutting-cutting atau justru alumni kita kayak gitu buat minta diajarin. Oke? Oke, makasih Pak Fani dan Ya, Kang Irhas untuk sama-sama. tips and triknya. Ini pembahasan yang sangat seru sih untuk saya karena mau masuk kuliah Islam nih kan, jadi Iya. kayak kayak gini kayak gitu. Jadi banyak hal baru, banyak wawasan baru, insight baru yang bisa diambil gitu dari pembahasan kali ini. Nah, sebelum benar-benar akhir, ada closing statement dulu nggak? Mungkin pesan untuk mahasiswa ilmu kelautan sendiri gitu, untuk Kang Tete yang ada di rumah. Closing statement Kang. Closing statement ya apa ya? Soal diving aja atau apa bebas Pak? Menurut saya diving sebuah kebutuhan bagi lulusan kelautan karena ketika teman-teman sedang tidak atau belum bekerja misalkan ya di kegiatan kelautan yang mungkin teman-teman harapkan menjadi pegawai tetap ya, menjadi orang kantoran, bekerja di sebuah NGO ya atau sebuah lembaga pemerintahan. Menurut saya industri wisata diving juga sebuah industri yang menjanjikan buat kita geluti, dan industri wisata selam juga tetap akan bisa bersandingan dengan konservasi kelautan. Ya, banyak alumni-alumni kelautan yang mereka dari lulus menjadi sarjana ilmu kelautan, mereka masuk ke industri wisata selam dan akhirnya kembali tetap ke konservasi kelautan. Ya, jadi tetap jalurnya masih bisa dari wisata selam. Oke, dari Kang Irhas deh closing statement. Kalau dari saya sendiri paling buat teman-teman mahasiswa lebih ini aja sih, maksudnya fokus aja, ini nggak soal diving doang. Kalau misalkan memang suka diving ya udah fokus di diving. Mau ya pasti banyak lah kalau anak-anak zaman sekarang kayak kita ngepost misalkan soal diving pasti komen-komennya kan si paling diving. Maksudnya fokus aja, kalau memang pingin fokus di diving ya udah fokus sama divingnya, fokus sama ngembangin dirinya, jangan terpengaruh sama komen-komen orang atau enggak omongan-omongan orang yang ngomongin soal passion kita atau kesukaan kita kayak gitu sih paling. Netizen bener banget. Itu aja sih paling buat closing statement-nya ya kayaknya. Oke, nah Kang Teteh catat nih closing statement dari Pak Fani sama Kang Irhas karena pesan-pesannya harus diambil gitu, diresapi gitu. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk narasumber kece-kece kali ini. Itu ada Pak Fani dan juga Kang Irhas. Makasih banyak udah meluangin waktunya hadir di sini mengisi podcast dengan insight yang insightful lah. Terus juga semoga untuk Pak Fani dan Kang Irhas kedepannya, entah itu kerjaannya atau rencana-rencana kedepannya semoga dilancarkan selalu ya. Amin. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk Akang Teteh yang ada di rumah karena udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa mendapat wawasan baru dari pembicaraan kita kali ini. Dan jangan bosan-bosan untuk tetap stay tune podcast ya, karena kita bakal ketemu di podcast selanjutnya. So, aku Bella Putri, see you. Udah. Terima kasih. Aduh. Terima kasih.